Episode 84. Luna mengarahkan kamera ponselnya ke sudut ruangan. Ia merekam suasana pesta itu. Matanya fokus pada seorang wanita parubaya dan wanita muda, umurnya tampaknya seumuran dengan dirinya. Dapat kau. Aku akan menghafal wajah ini dan membuat perhitungan dengan kalian. Batin Luna. Aiden menyadari spot yang direkam oleh Luna. Astaga Ken, dia ini kenapa jeli sekali? Ucap Aiden sambil menggoyangkan lengan Ken. Cak, memangnya ada apa lagi? Ketus Ken. Lihat apa yang ditemukannya, ucap Aiden sambil menunjuk layar ponsel Luna. Ken mengikuti arah tangan Aiden. Ia belum terlalu jelas dengan sosok di gadis ponsel gadis itu. Ken berdiri lalu mendekati adiknya. Ia ikut menatap layar ponsel Luna. Mata Ken terbelalak saat melihat wanita selingkuhan ayahnya bersama seorang anak perempuan yang dia ketahui adalah anak hasil perselingkuhan mereka bahkan sebelum wanita liar itu dibawa ke rumah. Luna, ucap Ken tersenggal. Kakak, ucap Luna sekilas melihat kakaknya lalu kembali fokus pada objeknya. Kamu? Ken terdiam. Kenapa? Aku hanya ingin melihat wajah perusak keluarga kita lebih dekat. Lihatlah senyumnya itu. Ingin rasanya aku balaskan rasa sakit yang mama alami pada mereka. Ucap Luna dengan mata berkaca-kaca mengingat betapa menderitanya mamanya. Ken mengambil ponsel Luna, lalu mematikannya. Ken berdiri di depan Luna sambil memegang bahu gadis itu. Ia menatapnya dengan dalam. Jangan khawatir, aku akan membalas semua perbuatan mereka setimpal dengan kematian mama, ucap Ken. Luna menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia lalu memeluk pria itu dengan erat, membenamkan kepalanya di dada bidang kakaknya. Tempat kedua paling nyaman setelah suaminya tentunya. Ken membalas pelukan Luna sehingga orang-orang menganggap mereka sebagai pasangan kekasih, dan hal ini tidak lepas dari sorotan pengunjung yang ingin mengabadikan momen itu. Aiden sendiri tersenyum melihat kakak beradik itu membuatnya sedikit iri karena dia tidak bisa bertemu dengan adik laki-lakinya untuk sementara waktu. Kamu masih mau makan? Tanya Ken sambil melepaskan pelukannya. Luna mengangguk sambil tersenyum. Tiba-tiba datang Aiden yang menarik tangan Luna hingga kini mereka saling berhadapan. Kenapa kau membuat adikku menangis, Ken? Lihat ini, make-upnya jadi luntur. Gerutu Aiden sambil mengusap air mata Luna dengan sapu tangan yang selalu dibawanya kemana-mana. Hehe, terima kasih Kak Aiden, ucap Luna sambil tersenyum. Sama-sama Nona manis, kalau begitu peluk aku sekali sebagai balasannya, ucap Aiden sambil tersenyum dan merentangkan kedua tangannya. Cak, dasar perhitungan sekali, Luna berdecak sambil mengerucutkan bibirnya, namun ia tetap memeluk Aiden seperti permintaan pria itu. Di seberang pulau sana, tampak seorang pria tengah meremas rambutnya karena cemburu dengan Ken dan Aiden yang berkesempatan mendapatkan pelukan dari nona kecil mereka. Kenapa kalian tidak bekerja dengan baik? Bentak Bima pada bawahan mereka sedang melakukan rapat dadakan di malam hari atas perintah pria berambut panjang itu. Tadi ia melihat laporan anak buahnya yang mengatakan kalau Luna menangis. Cepat-cepat ia membuka video yang dikirim oleh suruhannya. Seketika bagai disambar petir, kekecewaan Bima menjadi sangat kesal karena tidak bisa ikut dengan mereka malam ini. Bima menatap tajam satu persatu bawahan. Ia sangat benci dengan situasi seperti ini. Brak, aku menggaji kalian besar bukan untuk melihat kelalaian ini. Bagaimana bisa kalian tidak teliti begini? Bima benar-benar marah karena bawahan yang tidak becus mengelola mall mereka sampai terjadi kerugian cukup besar. Jangan ada satupun yang pulang ke rumah jika masalah ini belum selesai, ucap Bima dengan tatapan tajamnya. Jika masalah ini tidak selesai, maka gaji kalian selama 6 bulan ke depan akan dipotong 50% sebagai ganti kerugian mall ini, tegas Bima. Mereka semua ketakutan. Para pegawai itu memutar otak mereka agar bisa menyelesaikan masalah ini sebelum masalah sebenarnya datang pada mereka. Clara, siapkan keberangkatanku besok. Kau tangani masalah di sini, pastikan mereka menyelesaikan semuanya dengan baik, titah Bima pada asisten wanitanya. Baik tuan, jawabnya dengan hormat. Clara sudah bekerja bertahun-tahun dan menjadi orang kepercayaan Bima. Selama itu juga ia setia mengikuti Bima. Hasil kerjanya juga bagus dan memuaskan. Kalian semua ingat yang kukatakan tadi. Jika sampai ada yang berani pulang sebelum masalah ini selesai, maka kalian akan kupecat. Bukan hanya orang yang pulang itu, tapi kalian semua, ancam Bima. Baik tuan, jawab mereka ketakutan.
Kau istirahatlah, maaf mengganggu waktumu, ucap Bima pada Clara, lalu meninggalkan ruangan itu dan pergi menuju ruangan pribadinya di kantor itu. Selamat malam tuan, ucap Clara sambil membungkuk hormat. Sementara itu di Korea Selatan tampak Gama sedang tidak tenang karena istrinya tidak bisa dihubungi sedari tadi. Meski sudah mendapatkan laporan kalau Luna aman, Gama tetap saja tidak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Kenapa panggilanku selalu ditolak? Mereka terlalu asik dengan pesta mereka sampai melupakanku, gerutu Gama yang sedang duduk di ruang kerjanya. Randy tersenyum tipis melihat tingkah tuannya yang merindukan istrinya. Kak Randy, apa kau pernah diabaikan oleh Kak Kati? Tanya Gama. Biasanya jika bukan jam kerja atau saat santai, Gama lebih suka memanggil Randy dengan sebutan kakak. Saya pernah diabaikan tuan, ucap Randy jujur. Lalu apa yang kau lakukan kak? Tanya Gama yang sudah frustasi, lebih baik dia bertanya pada yang sudah lebih berpengalaman. Saya membalas perbuatannya dengan mengabaikan dan tidak menelpon istri saya, sampai dia sendiri yang benar-benar menghubungi saya tuan. Dan akhirnya dia yang terlebih dahulu menelpon saya, jelas Randy. Mengabaikan? Gama berpikir apakah cara ini bisa dilakukan. Semakin ia berpikir, semakin tidak bisa ia melakukannya. Mana bisa aku mengabaikannya Kak Ren? Belum sehari saja kami tidak berbincang, aku sudah merindukan gadis itu. Apalagi sampai mengabaikannya, bisa mati aku, gerutu Gama sambil mengacak-acak rambutnya. Kalau begitu tuan berusaha lebih gigih, mungkin akan diangkat nanti, ucap Randy yang berusaha mengulum senyumnya karena tingkah Gama yang kekanak-kanakan. Luna, kenapa kau mengabaikanku? Gama meletakkan kepalanya di atas meja, wajahnya frustasi karena belum berhasil menghubungkan istrinya. Bahkan Ken dan Aiden pun tidak mengangkat panggilannya. Sementara itu kembali ke suasana pesta tadi, Ken, Aiden dan Luna duduk di sofa panjang itu. Teman-teman Aiden mulai berdatangan dan duduk di dekat mereka atas seizin Aiden dan Ken. Luna cuek saja, ia terus mengunyah makanannya yang menurutnya cukup enak. Apa enak? Tanya Ken pada Luna. Luna menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. Kakak mau? Tanya Luna sambil mengarahkan satu sendok cake miliknya pada Ken. Ken membuka mulutnya dan menerima suapan adiknya. Teman-teman Aiden melongo melihat Ken yang mereka kenal sangat dingin pada wanita, mau menerima suapan seorang gadis yang belum pernah mereka lihat. Lumayan, tapi jangan makan terlalu banyak, ini makanan manis, kau bisa sakit gigi nanti, ucap Ken sambil mengambil tisu dan membersihkan sisa krim di bibir Luna. Terima kasih kak, balas Luna sambil melanjutkan makanannya. Luna menyikut lengan Aiden, pria itu menoleh. Ucap Luna sambil mengarahkan sendoknya pada Aiden. Aiden membuka mulutnya dan menerima suapan dari Luna. Manis sekali, kau tidak apa-apa makan ini? Tanya Aiden lembut. Sekali-sekali gak masalah kok kak, ucap Luna sambil tersenyum. Wah Aiden, siapa gadis ini? Tanya salah satu rekan Aiden yang duduk bersama 4 orang lainnya di sekitar Aiden dan Ken, sedangkan Luna berada di tengah-tengah Aiden dan Ken. Kau mau tahu? Tanya Aiden dan pria itu mengangguk. Yang lain juga penasaran dengan gadis itu. Teman-teman Aiden terdiri lagi 3 pria dan 2 lagi wanita. Berarti kau siap kehilangan salah satu lenganmu, ucap Aiden sambil mengeluarkan sebuah pisau kecil dari kantongnya dan memutar-mutarnya di hadapan mereka. Gelek. Tak apa Aiden. Aku gak perlu tahu kok, ucap pria itu dengan suara bergetar ketakutan, begitu juga dengan yang lain. Memang mereka berteman sejak kuliah dan sering hangout bareng. Hanya saja yang paling mengerikan di antara mereka adalah Aiden yang kepribadiannya tidak bisa ditebak. Plak. Aiden menatap kesal ke arah Luna. Apa? Ketus Luna dengan wajah menantang. Mau mengancamku juga Tanya Luna sambil melipat kedua tangannya di depan dadanya. Mana berani aku. Ucap Aiden sambil menggaruk tengkuknya. Teman-temannya cukup terkejut melihat Aiden bisa mengalah pada seorang perempuan. Hai kakak-kakak, perkenalkan aku Luna. Sapa Luna memperkenalkan dirinya pada teman-teman Aiden. Mereka terlihat diam karena masih takut dengan Aiden yang menatap mereka dengan tajam. Buk, kak, please deh, ucap Luna merotasikan kedua bola matanya. Iya, dia Luna, gadis kesayanganku, ucap Aiden. Hai Luna, senang bertemu denganmu, sapa mereka meski terasa canggung. Kak, kalian seperti akan menghadapi ujian negara saja, jangan tegang begitu. Santai aja, kita nikmati pestanya, ucap Luna sambil tersenyum. Baiklah, jawab mereka membalas senyuman Luna. Akhirnya mereka bercerita, lebih tepatnya Luna bercerita banyak hal pada mereka tentang kedua pria di sampingnya itu. Suasana menjadi sangat menyenangkan karena ocehan gadis cantik itu
Bahkan sesekali terdengar suara tawa di sana. Aiden dan Ken menatap Luna sambil tersenyum tipis. Mereka jarang mengumbar senyuman di hadapan orang lain. Dia bahagia sekali, batin Ken yang memainkan rambut Luna di bagian belakang. Syukurlah dia tertawa sangat banyak hari ini, batin Aiden. Tiba-tiba saja saat mereka sedang berbincang, seseorang datang dan menghampiri mereka. "Hai semuanya," sapa seseorang.